Umat yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali pada channel YouTube Jemaat Denpasar. Kita akan membahas kembali pelajaran sekolah sahabat minggu ini, yaitu pelajaran yang ke-8. Sebelum kita mulai pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita, saya mengundang kita semua untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang mengurapi hati dan pikiran kami masing-masing, tuntun kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dengan benar apa yang akan kami pelajari, dan biarlah itu dapat menguatkan iman percaya kami dan tidak berlalu begitu saja. Ya Tuhan, terima kasih. Mohon ampun untuk setiap dosa pelanggaran kami. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Judul sekolah sahabat kita adalah pengharapan perjanjian baru. Apakah yang dimaksud dengan pengharapan perjanjian baru? Kalau dikatakan itu perjanjian baru, mungkin artinya adalah bahwa yang menulis itu adalah para penulis di perjanjian baru di dalam Alkitab. Tetapi pengharapan yang dituliskan itu sudah ada sejak dahulu kala, sudah dipelihara dengan baik oleh para bapa dan para nabi hingga saat ini. Nah, apakah pengharapan perjanjian baru itu? Di dalam ayat hafalan kita, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 dituliskan bahwa, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kalau kita cermati isi ayat ini, kita sudah dapat mengerti apakah pengharapan perjanjian baru itu. Pengharapan itu adalah bahwa Allah akan mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal, dengan syarat kita dapat mendapatkan hidup yang kekal apabila kita hidup di dalam Kristus. Karena tanpa hidup di dalam Kristus, maka kita tidak akan memiliki hidup yang kekal. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 12, 13 dan 20. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jelas dikatakan di ayat yang kita baca tadi, bahwa harapan di luar kehidupan kita saat ini adalah Yesus telah bangkit dari kematiannya. Jika kita tidak punya pengharapan di luar kehidupan kita sekarang ini, maka sia-sialah hidup kita sekarang ini. Mengapa? Karena bagaimanapun selama kita hidup di dunia yang berdosa ini, maka kita akan menghadapi banyak penderitaan. Sakit penyakit harus kita alami. Dan berbagai problema hidup yang melelahkan. Maka tidak salah katanya ada iklan di Amerika di awal abad ke-20 menuliskan sebagai berikut. Mengapa hidup jika Anda dapat dikubur dengan $10? Ya, untuk apa hidup? Kalau kita hidup hanya untuk mengalami penderitaan, berpenyakitan, menghadapi berbagai macam problema yang tidak berkeputusan, cukup dikubur dengan $10 saja. Ya. Tapi ini semua berlawanan dengan Alkitab. Janji Tuhan untuk kita manusia yang berdosa, karena Kristus telah bangkit dari kematian sebagai buah sulung. Apabila kita mati dalam Kristus, maka kita pun nanti akan dibangkitkan saat kedatangan Yesus yang kedua kali.
Yesus akan datang kembali. Tuhan menegaskan janjinya bahwa Kristus pasti akan datang kembali untuk menjemput umatnya, membangkitkan yang mati dalam Kristus, dan membawa umatnya masuk ke dalam kerajaan surga untuk memperoleh hidup yang kekal. Masalahnya, sudah hampir 2000 tahun sejak Yesus berjanji untuk datang kembali, hingga hari ini Yesus belum datang juga. Tetapi seperti dituliskan di dalam Yohanes 14 ayat 1-3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pertanyaannya adalah, apakah janji ini masih relevan sampai hari ini? Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Meskipun sudah berabad-abad setelah Yesus naik ke surga, janji kedatangannya masih relevan sampai hari ini. Mengapa? Karena Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Hidup kita ini singkat saja. Umur manusia zaman sekarang, Raja Daud menuliskan rata-rata 70 tahun. Setelah itu diikuti tidur sementara, kematian, yang mana kita tidak sadarkan diri. Sama seperti keadaan pada saat kita tertidur lelap. Dan semua yang mati dalam Tuhan, nantinya seperti 1 atau 2 saat kemudian, kita akan dibangunkan pada kebangkitan saat Yesus datang yang kedua kali. Jadi, setiap hari yang berlalu dalam kehidupan kita, itu membawa kita 1 hari lebih dekat dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Walaupun kita tidak tahu kapan itu terjadi, tapi yang penting kita harus mempunyai iman bahwa Yesus pasti datang. Di dalam Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi, siapa yang akan membangkitkan orang mati pada saat Yesus datang yang kedua kali? Yesus sendiri. Sebab Yesuslah roti hidup itu, yang berjanji akan datang kembali dan yang akan membangkitkan orang mati. Tanpa Kristus, manusia tidak akan memiliki hidup yang kekal. Walaupun saat masih di dunia yang berdosa ini, manusia selama masih hidup tetap harus menjadi manusia yang fana, yang harus tunduk pada kematian alami. Tidak ada kekekalan jiwa. Tapi atas kasih karunia Kristus yang kita terima melalui iman kepadanya, itu sajalah pengharapan kita untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Kapan orang yang percaya, yang mati akan dibangkitkan? Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-18 dituliskan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.
Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada orang-orang di Tesalonika. Harapan dalam kebangkitan terakhir membawa penghiburan bagi orang-orang Tesalonika yang berduka. Semoga harapan yang sama ini dapat membantu kita dalam menghadapi saat-saat yang menyakitkan dalam kematian yang harus kita hadapi. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jelas, di ayat ini Rasul Paulus memberikan satu rahasia, bahwa pada saat nafiri dibunyikan, yaitu saat Tuhan datang yang kedua kali, orang-orang percaya yang masih hidup saat Tuhan datang kedua kali itu, mereka akan diubahkan. Dan mereka akan bergabung dengan orang-orang mati yang dibangkitkan pada kedatangan Yesus yang kedua kali itu untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi bukan ada pengangkatan rahasia bagi orang-orang yang masih hidup. Karena kedatangan Yesus yang kedua kali itu akan dilihat oleh semua mata orang yang hidup. Kebangkitan orang mati dan transformasi orang benar yang hidup itu terjadi pada waktu yang sama. Jadi, marilah kita mempunyai pengharapan di dalam kehidupan kita bahwa dengan hidup setia dalam Tuhan, mengembangkan karakter kita agar sesuai dengan kehendak Tuhan, maka saat Yesus datang yang kedua kali, kita semua, baik yang sudah beristirahat sementara ataupun masih hidup, akan memperoleh upah, yaitu kehidupan yang kekal bersama Tuhan di surga. Kiranya pelajaran ini dapat kita imani, kita tetap setia sampai Yesus datang yang kedua kali. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk janji Tuhan yang pasti. Kiranya Tuhan memberikan kami iman yang teguh, supaya kami tetap setia, berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan datang kembali untuk menjemput kami, dan Tuhan akan memberikan kepada kami hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube ini. Silahkan share agar banyak menjadi berkat bagi orang, like dan subscribe. Tuhan memberkati.